Profesor Hane kalau nelayan tuh ibaratnya menggunakan pukat harimau. Gulung semua. Iya, jadi yang besar kena, yang kecil kena semuanya. Iya. Itu, jadi tidak tersisa kena semuanya. Nah, terutama saya ingin menjelaskan sedikit Iya. tentang bedanya antara harga diri dengan kesombongan. Memang sedikit sekali. Ketika kita di tengah masyarakat, ini masyarakatnya pendusta semua. Kalau bicara ya ceritanya gosip aja gitu. Sebaiknya kita larut bersama mereka atau kita misahkan diri. Misalkan diri. Nah, ketika memisahkan diri ada dua kemungkinan. Bisa pertama karena Anda menjunjung tinggi harga diri Anda, yang kedua karena kesombongan Anda. Kapan terjadinya? Anda akan meninggalkan mereka ketika hatimu berbicara mereka tidak selevel dengan saya, itu sombong. Iya kan? Iya. Tetapi saya tidak mau ketularan penyakit mereka. Harga Itu diri. ceritanya lain. Ya, saya ingin mandiri dan tidak usah, ini penyakit menular. Ya, kita jadi terbawa oleh mereka. Jadi ketika ada rasa Anda merasa lebih dari mereka, itulah namanya kesombongan. Kalau orang sombong tuh nggak bisa masuk surga lah. Iya, itu. Tetapi kalau dasarnya ini menyelamatkan diri, ya menjaga wibawa diri, itu namanya bukan sombong, namanya ingin menyelamatkan diri kita sendiri, menjaga wibawa kita, menjaga harga diri kita sendiri. Siapa yang akan menghargai kita kecuali kalau bukan kita sendiri? Nah, berbeda dengan iblis. Dia jelas-jelas dalam kitab sucinya itu ana khairu minhu, aku lebih hebat dari Adam, makanya diusir. Sedikit ini itulah bedanya sangat tipis sekali antara harga diri dengan kesombongan itu. Berhati-hatilah bahwa ketika Anda merasa lebih baik dari siapapun, itu sudah masuk dalam wilayah kesombongan. Terima kasih. Ya. Baik, Kiai Amani tadi beberapa penjelasan disampaikan Buya dan juga Prof Han tadi tentu saja menyangkut kehidupan kita ini di dalam puisi ini. Gimana, ada yang bisa ditambahkan Pak Kiai? Buya, untuk di halaman 10 pada bait yang kedua, terakhir, bila engkau setuju membangun bahtera rumah tangga bersamaku, sebaiknya kita tinggalkan dulu kampung ini secepatnya, dan seterusnya. Tadi saya dengar ketika ditanyakan tentang pesan moral di antara yang terdapat di puisi ini adalah sisi hukum dan sosial yang menggambarkan tentang betapa kemudian seorang wanita harus tergantung pada nasibnya ketika karena sesuatu hal yang tadi sudah dibahas oleh Buya. Tetapi kalau mengarah pada wilayah itu menurut saya yang terlalu pendek, saya menangkap rugi sebuah mahakarya yang begitu luar biasa ini jika hanya menggiring kepada ranah fikih yang itu akan sangat terbatas oleh karena ruang dan waktu. Tetapi saya lebih menangkap bagus kalau ini lebih digiring kepada penyatuan akan nilai yang sama, yaitu pada wilayah rasa yang tadi diikat oleh sebuah inti materi di gelombang cinta, yang cinta itu pengikatnya. Buya, kalau boleh saya menambahkan, di kalimat-kalimat itu perlu juga disisipkan kalimat-kalimat yang lebih mengarah kepada satu kesimpulan bahwa perlunya adanya penselarasan frekuensi diri dengan frekuensi Tuhan. Karena itu yang hampir sekarang banyak ditinggalkan pada sisi moralitas, pada sisi akhlak, kita lebih bangga dengan wilayah-wilayah fikih, tetapi kita lebih lupa akan pentingnya moralitas dan akhlak dalam menuju Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau boleh juga ikut menyempurnakan sehingga ada pesan-pesan moral yang sifatnya ruhani dengan kajian yang ada di kitab yang barusan Buya baca tadi, juga perlu disisipkan dalam redaksi yang indah yang Buya bisa bikin tuangkan dalam tulisan, betapa pentingnya melepaskan
seseorang itu melepaskan dari limited room menuju unlimited room, sehingga nanti dia berada pada kebebasan yang sebenarnya, yang didasari dengan kalimat di atas bahwa cinta bukanlah transaksional. Iya. Cinta adalah penuh ketulusan. Iya. Gitu Bu ya, terima kasih. Iya. Silakan Bu ya. Begini, maksud saya memang pada akhirnya yang membentuk karakter kita dalam dunia pendidikan itu kan 3 mili ya. Rumah tangga, orang tua, sekolah, dan milik ketiga adalah masyarakat sekitarnya. Yang paling besar pengaruh itu kan masyarakat sebenarnya. Di rumah terbatas, ketemu orang tua juga sore, pulang kerja udah capek, kadang-kadang juga kurang komunikasi, ibu ya sibuk sendiri kerja, sekolah juga sekian jam lamanya, ya dengan guru juga hanya 45 menit ya. Yang banyak kan masyarakatnya. Nah makanya ketika kita ingin hidup baik, ya kita harus tinggal di masyarakat yang baik. Jadi kita punya hak untuk menjaga milia kita menjadi baik. Makanya saya setuju saja ketika di Indramayu ada lokalisasi pelacuran di Pulau Biawak. Saya setuju. Untuk menyelamatkan masyarakat yang ingin membangun milia yang baik. Jangan sampai pelacuran di mana-mana ada. Ya sangat sulit sekali kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh kalau setiap hari anak-anak kita menonton pelacuran di depan rumah. Itu saya setuju, silakan untuk menyelamatkan, diberi tempat yang khusus, silakan loh. Ya kamu ngelacur di sana di Pulau Biawak sana. Lebih renang Bu ya. Perahunya itu 6 jam ya. Perahunya dibocorin tapi Bu. Saya pernah ke sana. saya setir sendiri kapal tuh. Saya setir sendiri kapalnya. Biak tuh. Ya. Ya kalau naik kapal kan baca dermaganya kan di atas. Iya. Ya kita melihatnya ke atas kalau bawa perahu mah. Mobil kan di bawah. Nah itu. Tetapi harus tegas dan pasti. Di tempat ini silakan Anda melacur, di tempat lain tidak boleh. Iya. Dan ada kepastian hukumannya berapa? 5 tahun? Iya. 10 tahun? Sini boleh, tempat ini jangan. Menyelamatkan masyarakat. Tetapi ketika ada lokalisasi di Biawak ada, tapi di tempat lain masih di Biawak namanya bohong namanya. Namanya bukan lokalisasi, tapi fasilitas namanya. Diversifikasi Bu ya. Itu yang lain aja kan gitu. Nah itulah makanya. Sebab bagaimanapun juga dalam ilmu kriminologi, ketika kampung itu RT RW-nya nggak jelas, ruang tata ruangnya nggak jelas, rumah malang melintang maju mundur ya, kadang-kadang dapur kita menghadap rumah orang, jalan juga muter-muter sempit segala macam, gotnya juga becek, bawahnya pesing sampah berserakan. Ini akan mendorong tingkat kriminalitas. Silakan baca Broken Window Criminal Theory. Dibuat oleh 2 sarjana sosiolog di Amerika Serikat. Itu dia bereksperimen melihat ada kaca pecah, beberapa rumah kaca jendelanya pecah, pertanda ini kejahatan meningkat. Taruh mobil di situ, ya kan? Besok dilihat spionnya hilang, ya kan? Dashboardnya hilang, radionya hilang. Tapi ketika di tempat yang bersih, yang rapi, teratur, seperti di Kemang sebagainya, mobil mogok, besok masih utuh kok. Jadi makanya nggak ada bunga, ada pohon duri semuanya, sampai berserakan. Masyarakat juga begitu, itu pindah aja lah. Kalau kita tidak bisa merubah masyarakat semacam itu, ya kita yang pindah aja. Dan ini bukan kesombongan namanya, harga diri namanya gitu. Jadi artinya bahwa perumahan yang tidak layak, yang kumuh, yang bau, yang pengap, itu otak kita menjadi kotor juga. Itu kita masuk dah. Kita melihat suatu kotoran, ya, apakah itu kotoran kuda segala macam, kita bisa muntah loh.
Apa hubungannya? Ya ada kan diolah cara kita. Ya, kita melihat maya yang seram, kita juga meremang-remang. Kita melihat wajah yang cantik, kita juga bergairah. Itu semuanya ada perangsang dan ada tanggapan. Dalam hal psikologis yang dilihat itu namanya perangsang, kita namanya indera. Ya, kalau yang berupa suara ya ditangkapnya melalui telinga, kalau lukisan dan pakai mata, lalu otak kita yang menyimpan dan menanggapi, namanya tanggapan. Terjadi di proses itu langsung secara hormonal itu, jadi hormon kita juga ikut berubah dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin hidup ini nyaman, ya kebersihan, ketertiban, keteraturan, itu semuanya akan mendorong orang menjadi otaknya menjadi bersih. Kalau rumahnya kumuh, kriminalitas tinggi sekali. Terjadi perselingkuhan. Rumah yang berdesak-desakan itu tinggi perselingkuhan. Sebagainya. Kenakalan juga tinggi banget gitu. Saya kira seperti itu. Jadi itu pindah dari rumah itu seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ya memang pada akhirnya kita untuk mencari cinta sendiri juga kan dibangun berikan satu yang indah. Tidak mungkin cinta dibangun sesuatu yang kumuh gitu. Terima kasih gitu. Ya baik.